Novel fiksi bela diri yang ke-318. Cerita sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak cerita berlanjut. Dengan nada dingin dan tatapan acuh tak acuh, Jiang Zixue tiba-tiba muncul di dunia, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, rok biru dan putihnya ternoda oleh darah musuh. Semua orang di luar istana pemakaman surga terkejut. Duan Yin, Qin Nianxin dan yang lainnya dari istana Dewa Raksasa semua menatap orang di depan mereka dengan heran. Bahkan Fuxian dari Sekte Pedang Tai Wei, yang hendak mundur, tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Siapa wanita ini? Semua orang begitu takut pada Ji Wuyan hingga mereka berbalik dan lari, tetapi dia melakukan yang sebaliknya dan langsung mendatanginya. Mengapa dia terlihat familiar? Gumam Shen Wei di dalam tim kuil raksasa. Menurutmu, di mana kau pernah melihatnya sebelumnya? Li Yuan yang berada di samping juga berkata. Shen Wei melirik ke arah pihak lain dengan dingin sambil memandang dengan pandangan meremehkan. Hanya mengikuti arus saja. Li Yuan mengerutkan kening, merasa marah, dan mengabaikannya begitu saja. Di paviliun Citian, semua orang juga menatap orang di langit dengan heran. Bahkan mereka merasa pengunjung itu tampak familiar. Mengapa wanita ini agak mirip si Li Yue dari Dameng Yunfeng? Salah satu dari mereka berkata, siapa si Li Yue? Kau mungkin tidak mengenal si Li Yue, saudaranya adalah si Yuanyang. Oh, orang yang menduduki puncak daftar bumi. Murid utama Dameng Yunfeng. Itu dia. Seorang sampah yang bahkan belum mencapai alam kaisar abadi dapat menjadi murid utama Dameng Yunfeng. Sekte ini sudah lama membusiuk. Begitu dia mengatakan itu, seorang murid paviliun Citian yang berdiri di belakang Ji Wuyan segera melesat pergi. Wanita bodoh, kau mencari kemah Teihan. Swiss. Orang ini bergerak sangat cepat. Dia langsung muncul di belakang Jiang Zixue dari posisi awalnya. Kemudian, dia menamparkan dengan telapak tangannya, menghantam punggung Jiang Zixue dengan keras. Bahkan si pecundang si Yuanyang harus mengambil jalan memutar saat melihat kita. Kau mungkin berpikir hidupmu terlalu panjang. Tepat saat dia selesai berbicara, Jiang Zixue memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang panjang itu ke belakang dengan ringan. Dia hanya mengayunkan pedangnya dalam lengkungan kecil, tetapi melepaskan cahaya bilah berbentuk bulan sabit yang tajam dan cepat. Cahaya bilah pedang ini bahkan membawa kekuatan guntur. Dengan suara Swiss, cahaya pedang melesat keluar dan merobek ruang. Orang di belakangnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di badannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa cahaya pedang itu menembus badannya dan memotiong dadanya secara diagonal. Dan detik berikutnya, dadanya terpotiong dengan rapi, dan seluruh orang itu terbelah menjadi dua di udara. Apa ini? Wajah lelaki itu berubah drastis. Di kuil raksasa di bawah, semua orang di paviliun Citian juga terkejut. Pisau yang cepat sekali. Orang yang keren. Hanya dengan satu tebasan pedang, dia membunuh Master Paviliun Citian, dan dia bahkan tidak menoleh. Melihat sosok yang terbelah menjadi dua dan jatuh dari kehampaan, ekspresi Ji Wuyan juga berubah. Dia berkata dengan tatapan tajam. Maafkan penglihatanku yang buruk, tapi aku tidak bisa mengenali siapa kamu. Sejujurnya, Ji Wuyan juga merasa bahwa pihak lain agak akrab. Namun, itu jelas bukan si Li Yue yang dibicarakan semua orang, karena dengan status dan kedudukan Ji Wuyan, dia sama sekali tidak mengenal si Li Yue. Bahkan si Yuanyang tidak sebaik mata Ji Wuyan. Sekalipun dia pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak akan ingat si Li Yue. Ambil contoh seluruh kuil raksasa, di antara sekian banyak orang jenius, satu-satunya yang dapat diingat Ji Wuyan adalah Duan Yin. Tetapi Ji Wuyan merasa bahwa orang di depannya tampak familiar. Jiang Zixue berdiri tinggi di langit, senjata di tangannya mengeluarkan kilatan perak liar. Petir menyambar langit bagaikan naga petir yang meledak-ledak, amat menggemparkan. Kubilang, bunuh orang-orangmu. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Zixue terbang turun dan menyerang dengan pisaunya. Rasa penindasan yang tak terlihat menyelimuti setiap orang di paviliun Citian. Tatapan mata Ji Wuyan menjadi semakin dingin, dan dia mensibir. Bunuh aku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Kemudian, Ji Uyan sekali lagi memberi perintah kepada orang-orang dari paviliun Citian di belakangnya. Bunuh dia. Ya. Seketika, beberapa master paviliun Citian bergegas keluar, dan mereka agresif dan mencoba membunuh Jiang Zixue. Beberapa memanggil senjata ajaib. Beberapa menggunakan keterampilan abadi bawaan mereka. Tidak peduli siapapun kamu, jika kamu mengacaukan paviliun Citian kami, kamu akan mati. Bersiaplah untuk mati. Semua orang menyerang pada saat yang sama, menggunakan keterampilan yang kuat. Namun, menghadapi serangan beberapa orang, Jiang Zixue tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Detik berikutnya, kecepatan gerakannya tiba-tiba meningkat. Sambil menghindari serangan beberapa orang, dia mengubah posisinya beberapa kali seperti hantu. Dan setiap kali ia mengubah posisi, cahaya pisau yang tajam menyambarnya. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika, beberapa tebasan pisau dilepaskan. Ruang itu terhenti sejenak, dan bila dingin itu telah mengiris badan mereka. Apa ini? Tidak bagus. Sebelum orang-orang dari paviliun Citian bisa bereaksi, energi pedang yang mengerikan meledak di badan mereka. Bang, bang, bang. Langit dipenuhi hujan darah dan kehampaan meledak. Beberapa orang dari paviliun Citian menjerit melengking satu demi satu, lalu langit dan bumi terbelah menjadi beberapa bagian. Orang-orang di bawah terkejut lagi. Kalau kita katakan lelaki itu pada mulanya mati di tangannya mungkin karena dia ceroboh. Tetapi tadi, orang-orang itu menyerang pada saat yang sama, tetapi tetap terbunuh seketika. Jelaslah bahwa kekuatan wanita di depannya cukup mengerikan. Swoosh! Jiang Zixue tidak punya kebiasaan melihat Ma Yiat jatuh ke tanah. Dia kejam dan tidak banyak bicara. Dia mengabaikan sekelompok orang mati di belakangnya dan berdiri di depan Ji Uyan. Pedang itu menyeret cahaya guntur dan menebas ke arah lawan. Ji Uyan bergerak mundur dan menghindari serangan Jiang Zixue. Ledakan. Detik berikutnya, kilatan cahaya pisau menghantam tanah di bawah, dan jurang yang membentang di sebagian besar gunung terpotiong. Bumi berguncang, batu-batu beterbangan di mana-mana, dan energi pedang yang kuat menyebar. Duan Yin, Qin Yanxin, Shen Wei dan yang lainnya dari kuil raksasa semuanya mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Fusian dari sekte pedang Tai Wei yang tidak jauh dari sana tidak dapat menahan rasa takjubnya. Semua orang bisa merasakan tekad Jiang Zixue untuk membunuh Ji Uyan. Dengan kata lain, itu adalah tekad untuk membunuh orang-orang dari paviliun Citian. Setelah gagal pada serangan pertama, Jiang Zixue mencoba lagi. Dia mengayunkan pisaunya, lalu cahaya pisau kuat lainnya melesat maju. Ji Uyan memilih untuk menghindar lagi. Dia terbang ke dalam kehampaan dan menghindari serangan itu. Duar. Cahaya pisau jatuh pada pilar batu di pintu masuk istana pemakaman surga. Pilar batu itu langsung terpotiong menjadi dua bagian, dan ujung yang patah tampak rapi seperti cermin. Siapa wanita ini? Ji Uyan merasa bahwa orang itu tampak semakin familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Sambil mendengus dingin, Ji Uyan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya, dan saat ruang di tangan kanannya meledak, sebuah tombak yang indah dan berat muncul di tangannya. Sebuah pola naga muncul pada tombak itu. Ji Uyan langsung menusukkan tombaknya, dan air terjun cahaya hitam spektakuler meletus dari ujung tombak tersebut, membunuh Jiang Zixue dengan kuat. Tidak peduli siapa kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu membuatku marah. Tombak di tangan Ji Uyan meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan air terjun cahaya hitam yang sangat spektakuler menyerbu ke arah Jiang Zixue dengan kekuatan besar. Meskipun dia tidak jelas mengapa orang di depannya menargetkan paviliun Citian, menurut pendapat Ji Uyan, pihak lain telah melakukan kejahatan besar. Tetapi menghadapi serangan balik Ji Uyan yang kuat, Jiang Zixue tidak punya niat untuk menghindar. Dia bahkan tidak memasang sikap defensif. Jiang Zixue terlihat memegang gagang pisau dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dentang. Suara pedang yang nyaring terdengar, dan di belakang Jiang Zixue, sebuah formasi rune seperti bulan terang terbentuk dengan tenang. Tebasan salib yang mengejutkan mimpi. Jiang Zixue mengayunkan dua pedangnya secara berurutan, dan dalam sekejap, kedua pedang itu membentuk salib perak dan meledak. Duar.
Cahaya bilah silang dan air terjun cahaya hitam bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, gelombang udara melonjak, dan gelombang kejiut yang kuat meledak ke segala arah. Penghalang di luar istana pemakaman surga bergetar hebat, dan gunung-gunung di sekitarnya pun bergetar bersamanya. Apa ini? Hati Ji Wuyan tiba-tiba menegang. Gerakan Jiang Zixue mengayunkan pisau tadi tanpa sadar membangkitkan jejak ingatan dalam diri Ji Wuyan. Tidak. Sosok tampan yang tak tertandingi muncul di benak Ji Wuyan. Sosok itu berada di paviliun Citian, membunuh orang di mana-mana dan menyebabkan kegelapan dan kesuraman. Apakah itu wanita? Tidak mungkin. Ji Wuyan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin, dia sudah meninggal lebih dari 200 tahun. Sebelum Ji Wuyan sempat memikirkannya, sebuah bayangan hantu melintas di depan Ji Wuyan. Jiang Zixue mengayunkan pisaunya, meninggalkan bekas berbentuk bilah kipas di udara. Ji Wuyan dengan cepat menangkisnya dengan tombak berpola naga di tangannya. Bang! Petir itu bertabrakan dan kekuatan spiritual meledak. Sebelum Ji Wuyan bisa melakukan serangan balik, Jiang Zixue menyerang lagi. Gerakannya begitu cepat sehingga mustahil untuk menangkapnya. Dia terus berganti posisi, dan satu demi satu bilah cahaya petir tajam menebas Ji Wuyan dari berbagai sudut. Ji Wuyan seperti terperangkap dalam sangkar dan hanya bisa terus-menerus membela diri. Bang! 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 Energi pedang ada di mana-mana, guntur saling terkait, dan gerakan Jiang Zixue terhubung dengan sangat cepat, yang menyilaukan dan sulit untuk diimbangi. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini merasa ngeri. Tahukah kamu, Ji Wuyan adalah orang kuat yang berada di puncak Kaisar Abadi dan juga seorang jenius super yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Raja Surgawi 9 Provinsi Daftar Surgawi. Ketika semua orang menghindarinya, lawan yang begitu kuat tiba-tiba muncul, yang tidak terduga bagi siapapun. Terutama orang ini adalah seorang wanita. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menantang orang kuat seperti Ji Wuyan? Di luar istana pemakaman surga, kerumunan yang seharusnya kabur berhenti lagi. Dia dari Dameng Yunfeng. Itu pasti benar. Senjata yang dia gunakan disebut pedang Jingmeng, dan konon itu adalah pedang murid utama Dameng Yunfeng. Murid utama. Bukankah itu si Yuanyang, yang berada di puncak peringkat bumi? Ya, si Yuanyang adalah seorang pria, dan dengan kekuatannya, dia tidak akan berani menantang Ji Wuyan bahkan jika dia diberi waktu 200 tahun. Tidak, kamu lupa siapa pemilik pedang Jingmeng sebelumnya. Siapa? Valkyrie dari Dameng Yunfeng, Jiang Zixue. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di luar istana pemakaman surga. Jiang Zixue, jenius paling kuat di Dameng Yunfeng. 200 tahun yang lalu, nama ini terkenal dan tersohor di seluruh Xingsu. Namun, dia telah meninggal dalam pertempuran hebat dengan paviliun Citian 200 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin orang di depannya adalah dia? Pada saat ini, Xiao Nunu juga mengamati pertempuran di depannya secara diam-diam. Wanita ini layak disebut Valkyrie. Jiwanya yang abadi baru saja bangkit, tetapi dia masih bisa mempertahankan kekuatan tempur yang luar biasa. Gumam Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak terburu-buru untuk muncul. Tujuan utamanya datang ke istana pemakaman surga hari ini adalah untuk mendapatkan senjata abadi tingkat abadi. Adapun hal-hal lainnya, semuanya bersifat sekunder. Dan dilihat dari situasi saat ini, saya tidak perlu campur tangan. Di atas istana pemakaman surga, kekuatan dahsyat meledakkan kehampaan satu demi satu. Menghadapi serangan bertubi-tubi Jiang Zixue, Ji Wuyan menjadi semakin takut seiring berjalannya pertempuran. Wanita yang memimpin sekelompok murid Dameng Yunfeng untuk menyerang paviliun Citian terus muncul dalam benaknya. 200 tahun yang lalu, wanita itu sendirian telah membunuh 5 tetua paviliun Citian dan melukai wakil master paviliun dengan pareh. Siapa kau? Ji Wuyan berteriak dingin, lalu tombak bercorak naga di tangannya mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Menghadapi energi pedang menggelegar yang datang, tombak Ji Wuyan mengeluarkan cahaya hitam dan menebas ke depan. Duar. Kekuatan dahsyat terjalin dalam kehampaan, lalu dengan kekuatan mundur, Ji Wuyan memanfaatkan situasi untuk mundur. Jiang Zixue menjawab dengan dingin. Tanyakan saja pada Raja Neraka.
Dia akan memberitahumu. Sungguh tidak tahu malu. Apa kau benar-benar berpikir kau memiliki kemampuan untuk membunuhku? Mata Ji Wuyan terbakar amarah, dia melompat dan melesat ke kehampaan yang lebih tinggi. Duar. Petir dan guntur menyambar di langit di atas 9 langit, dan kekuatan abadi yang besar mengalir keluar dari badan Ji Wuyan. Setelah itu, pikiran Ji Wuyan bergerak, dan cakar hitam tajam muncul dari udara tipis di luar badannya. Cakar ini mirip dengan cakar naga. Masing-masing sangat tajam dan memancarkan aura menghancurkan segalanya. Seni membelah langit 10.000 cakar. Bunuh. Dengan teriakan keras, Ji Wuyan mengaktifkan jurus pamungkasnya. Tiba-tiba, cakar naga hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Jiang Zixue di bawah. Cakar naga itu bergerak sangat cepat, dan suara angin pecah terus-menerus terdengar, meninggalkan jejak bayangan di kehampaan. Jiang Zixue sama sekali tidak takut. Alih-alih menghindari serangan itu, dia malah terlihat meremehkan. Aku sudah merasakan jurus-jurus Sang Xingxi. Dibandingkan dengan dia, jurus-jurus yang kau gunakan penuh dengan kekurangan. Setelah berkata demikian, pedang pengguncang mimpi di tangan Jiang Zixue mengeluarkan kilatan petir yang cemerlang. Mimpi ilahi tarian jiwa petir. Jiang Zixue memegang pedang dengan satu tangan, dan bilah pedang itu membentuk lingkaran di luar badannya. Swiss. Gerbang guntur segera terbentuk di tempat ujung pisau itu berputar. Bersamaan dengan kilatan rune misterius, gerbang petir terbuka sambil berputar, lalu monster petir yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari sana. Bentuk Thunder Beast mirip rubah. Memiliki cakar yang tajam. Seluruh badannya diselimuti oleh petir yang mengerikan. Dalam sekejap, raungan binatang guntur yang menggila mengguncang bumi, dan binatang guntur yang dahsyat itu menghantam langsung ke cakar naga yang menyerbu. Duar, duar, duar. Cakar naga hitam dan binatang guntur perak saling berpotiongan, dan keterampilan kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit di atas istana pemakaman surga. Namun, yang membuat Ji Wuyan takut bukanlah karena pihak lain mampu memblokir serangannya, melainkan karena pihak lain tadi menyebut nama Sang Xingxi. Sang Xingxi tidak lain adalah wakil pemimpin Paviliun Citian. Pakar top yang terluka parah oleh Jiang Zixue saat itu. Mungkinkah itu benar-benar dia? Ji Wuyan menggenggam erat tombak bercorak naga di tangannya. Dia terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Apakah dia dibangkitkan? Wanita yang telah jatuh selama lebih dari 200 tahun telah dibangkitkan. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Api membumbung di mata Ji Wuyan, dan pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh Jiang Zixue. Badan dan jiwa wanita itu telah hancur, tidak mungkin dia masih hidup. Dalam sekejap, rune indah tiba-tiba muncul di tombak berpola naga di tangan Ji Wuyan. Siklon energi spiritual yang dahsyat berkumpul di luar badannya, dan warna tombak berpola naga itu langsung berubah menjadi merah, seolah telah dibasahi magma, dan api suci yang berkobar pun menyala. Tombak penghancur dunia api naga. Ji Wuyan menukik ke bawah, api suci menyembur dari sekujur badannya, mekar seperti bunga teratai api. Tombak bercorak naga itu sangat kuat dan tak terhentikan. Duar. Momentum Ji Wuyan terus meningkat, dan kemanapun dia pergi, semua binatang guntur di depannya hancur berkeping-keping. Jiang Zixue tetap tidak takut seperti biasanya. Ia tampak menyatu dengan pedang, berubah menjadi bilah petir yang menyilaukan dan melesat maju. Senmeng Lei Dao Wuji. Dalam sekejap, semua orang di luar istana pemakaman surga menjadi gugup. Tidak peduli siapapun orangnya, pada saat ini, mereka semua merasa bahwa Jiang Zixue memiliki kekejaman yang unik. Tidak peduli jurus apa yang digunakan Ji Wuyan, Jiang Zixue menghadapinya secara langsung tanpa ada yang menghindar. Fusian dari Sekte Pedang Taiwei menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati. Mungkinkah wanita ini benar-benar Valkyrie Jiang Zixue dari 200 tahun yang lalu? Orang-orang dari kuil raksasa di sisi lain juga mulai ragu. Selain Jiang Zixue, tampaknya tidak ada wanita lain di seluruh negara bagian Baxing yang sekejam dia. Kejadiannya begitu cepat, tombak bercorak naga di tangan Ji Wuyan dan pisau Jingmeng di tangan Jiang Zixue saling beradu langsung. Duar. Langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dalam kehampaan.
Dampak mengerikannya menyebar hingga ribuan mil jauhnya. Petir perak dan api naga merah meledak seperti awan. Gunung demi gunung di segala arah hancur rata dengan tanah. Bahkan istana pemakaman surga di bawahnya pun berguncang. Penghalang terlarang istana pemakaman surga akan segera dihancurkan. Shen Wei menoleh ke samping dan melihat ke arah istana pemakaman surga di belakangnya. Tirai cahaya penghalang di luar istana pemakaman surga terpelintir dan bahkan ada sedikit retakan di beberapa tempat. Duan Yin, Fu Xian, Qin Yanxin dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit makna yang dalam di mata mereka. Pada saat seperti ini, tak seorang pun bertindak gegabah. Baru saja, semua orang takut dengan kekuatan Ji Wuyan dan tidak berani memiliki ide apapun tentang hal-hal di istana pemakaman surga. Pada saat ini, seseorang yang dapat menekan Ji Wuyan tiba-tiba muncul, dan mereka yang awalnya berencana untuk pergi tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelisah. Begitu istana pemakaman surga dibuka, situasinya akan berubah. Duar. Sebelum semua orang sempat memikirkannya, gelombang kejut antara langit dan bumi menyapu ke segala arah seperti badai. Kedua sosok itu saling menjauh dalam kehampaan. Yang tidak dapat dipercaya adalah ada bekas darah di sudut mulut Ji Wuyan. Di sisi lain, Jiang Zixue tampak acuh tak acuh, tanpa ada perubahan ekspresi. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa Jiang Zixue tidak sepenuhnya tidak terluka. Ada darah yang tumpah di telapak tangannya yang memegang gagang pisau. Meski begitu, guncangan di hati semua orang masih sangat kuat. Terlalu kuat, wanita ini. Qin Yanxin tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru di antara tim kuil raksasa. Dia adalah salah satu dari 10 orang teratas dalam peringkat surgawi. Tahukah Anda, bahkan Duan Yin hanya menduduki peringkat ke-12. Bahkan Fu Xian dari Sekte Pedang Taiwei tidak berani menghadapi Ji Wuyan secara langsung. Hehehe, kali ini, Ji Wuyan malah tertawa. Hati semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Semua mata terfokus satu sama lain. Hahaha, Ji Wuyan tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Dia menatap Jiang Zixue dengan ekspresi agak ganas. Sekarang aku percaya bahwa kau adalah dia. Semua orang terkejut. Penampilan yang unik, keganasan yang sulit ditiru. Hanya satu orang di dunia ini yang memilikinya. Ji Wu mengarahkan tombak bercorak naganya ke arah lawan bicaranya, berhenti sejenak untuk setiap kata, lalu berkata. Sang Valkyrie. Jiang Zixue. Valkyrie. Jiang Zixue. Duar. Suara Ji Wuyan mencapai telinga semua orang, seperti sambaran petir, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Jiang Zixue. Valkyrie dari puncak Damengyun. Dia dulunya adalah seorang penjahat tak tertandingi yang mendominasi Xingzhou dan menghancurkan banyak sekali jenius. Meskipun semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa orang di depannya tadi adalah Jiang Zixue, dan banyak orang meragukan identitas orang itu, tetapi sekarang ketika Ji Wuyan mengatakannya, mereka masih merasa sangat terkejut. Ya dewa, apakah Valkyrie Damengyun Feng benar-benar bangkit kembali? Jika ini tersebar, seluruh Bak Xingzhou akan gempar. Benarkah? Apakah kamu yakin itu dibesar-besarkan? 200 tahun yang lalu, dia hampir membunuh orang di paviliun Citian. Apakah menurutmu itu dibesar-besarkan? Setidaknya sekte yang menekan Damengyun Feng mungkin tidak akan bisa makan atau bobo lagi. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Ji Wuyan masih tertawa keras. Lalu, tawanya tiba-tiba berhenti dan tatapan matanya berubah lebih tajam. Jiang Zixue, kau kembali. Tapi, kenapa? Kau seperti telah terdiam selama 200 tahun. Kau tidak membuat kemajuan apapun dalam 200 tahun ini. Gelarmu sebagai Valkyrie tidak lagi seperti dulu. Setelah mengatakan itu, Ji Wuyan mengeluarkan kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Dentang. Dalam sekejap, awan gelap bergulung di langit di atas 9 langit, dan seekor naga bercakar 8 yang sangat spektakuler tiba-tiba muncul di belakang Ji Wuyan. Raungan. Cilong meraung, memekakkan telinga. Aura teror yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dunia. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Bahkan Xiao Nunu yang bersembunyi dalam kegelapan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Aura Ji Wuyan telah menjadi lebih kuat. Duan Yin, Qin Yanxin, Shen Wei dan yang lainnya dari kuil raksasa juga menunjukkan sedikit keterkejutan.
Fusian dari Sekte Pedang Taiwei bahkan mundur dan pindah ke posisi yang relatif aman. Orang ini akan menggunakan jurus pamungkasnya, kata Fusian dengan suara berat. Seketika, dia melihat ke arah Jiang Zixue berada. Aku penasaran apakah dia bisa bertahan. Fusian mengetahui rekor pertarungan Jiang Zixue. Dengan kekuatan satu orang, dia membunuh 5 tetua paviliun Citian dan melukai para wakil Master Paviliun Sang Xingzi. Dan Sang Xingzi memiliki kekuatan puncak Kaisar Abadi. Namun, seperti yang dikatakan Ji Wuyan, Jiang Zixue telah terdiam selama 200 tahun. Bahkan jika dia kembali sekarang, dia mungkin tidak memiliki kekuatan tempur puncak yang sama seperti sebelumnya. Hehe, Ji Wuyan menunjukkan senyum ganas. Aku tidak takut padamu sekarang. Raungan. Saat kata-kata itu jatuh, naga bercakar 8 itu jatuh dari langit dan menukik ke arah Jiang Zixue. Semua orang mengira Jiang Zixue akan terhindar dari serangan kali ini, bukan? Tanpa diduga, Jiang Zixue masih berdiri di sana tak bergerak. Jiang Zixue membentuk segel dengan satu tangan, dan tiba-tiba, dinding guntur yang besar menghalangi jalannya. Duar. Langit dan bumi berguncang, gelombang udara melonjak, dan naga merah bercakar 8 itu menghantam dinding guntur dengan keras. Petir itu menyambar dan sungguh indah. Ji Wuyan mensibir. Coba kulihat berapa lama kau bisa bertahan. Cilong marah. Raung. Cilong bercakar 8 itu meledak dengan kecepatan tinggi, matanya merah, dan cakarnya yang tajam terus menyerang dinding guntur. Bang, bang, bang. Setiap benturan menyebabkan kekosongan bergetar. Percikan petir terus-menerus memercik di bawah cakar naga bercakar 8 itu. Akibat benturan keras itu, banyak celah dan retakan muncul pada dinding guntur. Jelas saja, pembelaan Jiang Zixue tidak bisa bertahan lama. Benar saja, kata Ji Wuyan dengan tatapan mata yang menyeramkan. Seperti yang kuduga, kau meminjam badan wanita ini, dan jiwamu yang abadi belum sepenuhnya menyatu dengannya, jadi kau tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Kau bukan Valkyrie yang dulu membuatku takut. Aku tidak lagi takut padamu. Ji Wuyan melihat situasi Jiang Zixue saat ini. Dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Betapapun kuatnya jiwa yang abadi, ia tidak akan berguna tanpa dukungan badan fisik yang kuat. Kemampuan Jiang Zixue untuk bertarung dalam waktu lama telah melampaui batas orang biasa. Melihat hal itu, Xiao Nunu yang diam-diam menyaksikan perkelahian itu pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita masih harus bertindak. Tepat ketika Xiao Nunu hendak muncul, tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Aura luar biasa terpancar dari badan Jiang Zixue. Swiss, Swiss, Swiss. 7 atau 8 rune perak berterbangan dari antara kedua alisnya. Rune-rune perak ini, seperti kupu-kupu roh, berhamburan ke segala arah. Kemudian, rune-rune itu dengan cepat terbuka seperti payung besar dan berubah menjadi susunan rune misterius. Bas, bas, bas. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 formasi rune muncul di area sekitar Jiang Zixue. Susunan formasi rune ini agak acak, seolah-olah didistribusikan secara sembarangan. Segera setelah itu, semua susunan rune diaktifkan pada saat yang sama, dan kemudian, energi spiritual langit dan bumi serta esensi spiritual semua hal dalam radius puluhan ribu mil dengan cepat berkumpul di sini. Apa itu? Semua orang terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Aku tidak tahu. Duan Yin, Fusian, Qin Yanxin dan yang lainnya semuanya terkejut. Bahkan Ji Wuyan sendiri menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Nunu yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan juga sedikit tertegun. Apa itu? Pada saat ini, suara Dewa Pedang berekor 9 datang dari pagoda emas pancer. Jadi begitulah adanya. Aku selalu merasa itu sangat aneh. Jadi begitulah adanya. Keanehan. Xiao Nunu bingung. Apa yang aneh? Peri pedang ekor 9 menjawab. Dia tidak memiliki badan gadis bernama Si Liyue. Jiwa dan badannya belum sepenuhnya menyatu. Secara logika, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Oh, Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, dia sebenarnya mengabaikan hal ini. Kemudian, Dewa Pil bermata biru juga berkata, bahkan jika dia mengambil alih badan orang lain, dia seharusnya tidak memiliki kultivasi seperti itu dalam waktu yang singkat. Benar sekali.
Dewa Pedang Berekor 9 mengangguk. Keharmonisan jiwa abadi dan badan fisik membutuhkan waktu penyesuaian yang lama, terutama badan orang lain, yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Namun, jiwa abadinya baru saja terbangun belum lama ini, tetapi ia dapat mengerahkan kekuatan tempur yang begitu kuat, jadi menurutku itu aneh. Xiao Nunu bertanya, apakah kamu tahu alasannya? Ya, aku tahu. Wanita ini adalah badan Yuan Suci. Dewa Pedang Berekor 9 menjawab. Badan Yuan Suci. Xiao Nunu bertanya dengan santai, badan abadi. Itu bukan badan abadi, tapi badan abadi tertinggi. Badan abadi tertinggi. Pupil mata Xiao Nunu sedikit menyusut, dan gelombang ombak muncul di dalam hatinya. Badan abadi. Badan abadi yang agung. Jelas ini bukan sesuatu yang setingkat. Badan abadi tertinggi berada di atas semua badan abadi. Tidak heran Dameng Yunfeng mencoba segala cara untuk membangkitkannya. Monster tak tertandingi dengan badan abadi tertinggi, akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan. Xiao Nunu terkejut dengan apa yang dikatakan Dewa Pedang Ekor 9. Pada saat ini, ada banyak suara bising di sekitar istana pemakaman surga. Mata semua orang tertuju pada Jiang Zixue. Susunan rune di sekelilingnya sangat indah dan mempesona. Tunggu, mungkinkah dia, badan abadi tertinggi? Sebuah suara meledak di luar tempat tersebut. Apa? Badan abadi tertinggi? Begitu kata-kata ini diucapkan, terjadi keributan besar di sekitar istana pemakaman surga. Bagaimana mungkin? Tahukah kau betapa langkanya, badan abadi tertinggi, di dunia abadi Jiaoshu? Bahkan di Baxingzhu, di mana ada begitu banyak orang kuat, itu langka. Lalu bagaimana kau menjelaskan situasi saat ini? Aku tidak tahu. Tidak mungkin salah, dia pasti memiliki badan abadi tertinggi atau garis keturunan tertinggi. Untuk sesaat, semua orang menatap Jiang Zixue dengan mata penuh kekaguman, kegelisahan, dan kecemburuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di alam abadi Jiaoshu, ada banyak orang kuat dengan badan abadi. Namun, jumlah orang yang memiliki badan abadi tertinggi sangat sedikit. Xiao Nunu bertanya kepada Dewa Pedang Berekor 9 dan Dewa Pil bermata biru, apa perbedaan antara badan abadi tertinggi dan badan abadi? Dewa Pedang Berekor 9 menjelaskan, kekuatan utama badan abadi terletak pada badan fisik. Setelah badan fisik hancur, kekuatannya akan sangat berkurang. Bahkan jika badan fisik dibentuk kembali pada tahap selanjutnya, atau kepemilikan badan lain selesai, akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memulihkan kekuatan badan abadi. Xiao Nunu mengangguk, bagaimana dengan badan abadi tertinggi? Badan abadi tertinggi dan garis keturunan tertinggi tidak membutuhkan itu. Bahkan jika badan fisik hancur, jiwa abadinya dapat mempertahankan kekuatan yang hampir lengkap. Bahkan jika badan fisik dibentuk kembali, badan abadi tertinggi dapat dengan cepat diaktifkan di badan fisik yang baru. Setelah jeda, Dewa Pedang Berekor 9 melanjutkan, jadi, jiwa abadi Jiang Zixue ini baru saja terbangun, tetapi dia dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Itu karena jiwa abadinya telah mempertahankan kekuatan yang hampir lengkap. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dewa Pedang Berekor 9 tersenyum dan berkata, tapi kau tidak perlu iri. Tingkat kelima dari seni badan tiran pancer adalah badan abadi tertinggi. Saat itu, fisikmu akan lebih kuat dari badan Yuan Suci miliknya. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Nunu. Dia kemudian bertanya, kemampuan apa yang dimiliki badan Yuan Suci? Seperti yang Anda lihat, badan Yuan Suci miliknya memiliki kepekaan yang sangat kuat terhadap kekuatan langit dan bumi serta kekuatan segala sesuatu. Dia tidak hanya dapat menggunakan kekuatan ini untuk dirinya sendiri, dia juga dapat mengubahnya menjadi kekuatan atribut apapun. Dia dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi serta segala sesuatu untuk dirinya sendiri, dan mengubahnya menjadi kekuatan atribut apapun. Xiao Nunu menatap Jiang Zixue. Pada saat ini, kekuatan guntur dalam diri Jiang Zixue melonjak hebat, dan sayap guntur yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya meledak di luar badannya. Dia mengubah semua kekuatan yang diserapnya dari alam semesta menjadi kekuatan yang dikaitkan dengan guntur. Xiao Nunu sekarang memahami kekuatan badan Yuan Suci milik Jiang Zixue. Menurut Xiao Nunu, menyerap kekuatan langit dan bumi bukanlah kemampuan yang luar biasa,
tetapi mampu mengubahnya menjadi kekuatan atribut yang dibutuhkan sesuka hati, benar-benar bertentangan dengan keinginan langit. Dengan kata lain, Jiang Zixue dapat mengubah kekuatan atribut apapun yang diinginkannya. Ini benar-benar monster generasi ini. Duar. Momen paling eksplosif tiba di atas istana pemakaman surga. Aura Jiang Zixue melonjak, dia seperti dewi kuno yang mengendalikan kekuatan guntur, dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia hanya mengangkat tangannya dan cahaya bilah pedang pun meledak. Dengan suara bang yang keras, dinding guntur di depan dan naga bercakar 8 hancur dalam kehampaan. 200 tahun yang lalu, aku mampu membuat paviliun Citianmu mengalir seperti sungai darah. Hari ini, aku juga bisa melakukannya. 200 tahun yang lalu, aku bisa membuat paviliun Citianmu menjadi sungai darah. Hari ini, aku juga bisa melakukannya. Suara dingin keluar dari mulut Jiang Zixue, dengan ekspresi menghina semua makhluk hidup. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya ada wanita sombong seperti dia di dunia ini. Jiang Zixue layak menyandang gelar Valkyrie. Melihat Cilong bercakar 8 yang dibunuh oleh Jiang Zixue dengan satu pedang, wajah Ji Wuyan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang dalam. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mengapa pihak lain masih bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu? Badan abadi yang agung. Badan suci. Ia menyerap energi spiritual langit dan bumi serta hakikat spiritual segala sesuatu, lalu mengubah semuanya menjadi kekuatan guntur. Pada saat ini, Jiang Zixue akan kembali ke masa ketika dia membunuh banyak orang di paviliun Citian. Kegelisahan di hati Ji Wuyan muncul tanpa sadar. Adegan Jiang Zixue membunuh banyak orang kuat dari paviliun Citian terus terlintas di benaknya. Lebih dari 200 tahun telah berlalu, dan kenangan yang saya kira telah saya lupakan sekali lagi membanjiri pikiran saya. Ternyata ketakutan masyarakat paviliun Citian terhadap Jiang Zixue tidak pernah hilang. Ji Wuyan panik. Qin Nianxin berkata tanpa sadar di tim kuil raksasa. Li Yuan, Shen Wei, Fu Bingxin dan yang lain di sampingnya semua mengubah ekspresi mereka. Ini Ji Wuyan, 10 orang terkuat dalam peringkat surgawi. Dia sebenarnya takut. Ketakutan semacam ini tampaknya tertanam di tulang. Putra suci Duan Yin mengangkat sudut mulutnya sedikit dan memperlihatkan senyum. Sungguh menarik. Di sisi lain, Fusian dari Sekte Pedang Taiwei juga terus menggelengkan kepalanya. Dia memang pantas menjadi Valkyrie. Dia bahkan bisa menakuti sosok seperti Ji Wuyan seperti ini. Sepertinya orang-orang di paviliun Citian sangat takut pada Jiang Zixue. Mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya dan merasakan keanehan di mata mereka, hati Ji Wuyan tiba-tiba melonjak karena amarah. Pada saat ini, amarahnya sebenarnya melebihi ketakutannya. Apa kau bercanda? Aku, Ji Wuyan, telah mencapai puncak kaisar abadi-abadi, bagaimana mungkin aku takut padamu? Sambil berbicara, Ji Wuyan menggenggam erat tombak bercorak naga di satu tangan dan menempelkan tangan lainnya ke mulutnya. Ji Wuyan menggigit ibu jarinya lalu mengoleskan darah pada tombaknya. Gunakan darah sebagai pemandu dan panggil para dewa. Bas! Gelombang energi besar tiba-tiba meledak dari tombak bercorak naga, dan cahaya berwarna darah dengan cepat mengalir melalui tombak itu. Dalam sekejap, seekor cilong yang bahkan lebih besar dari yang sebelumnya muncul di belakang Ji Wuyan. Cilong ini berlumuran darah dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bagaikan dewa kuno. Raungan. Naga merah berwarna darah itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tekanan yang mengerikan itu membuat orang-orang di sekitar istana pemakaman surga kesulitan untuk menahannya. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Ini belum berakhir. Ji Wuyan belum menerima nasibnya. Lawan masih memiliki kartu truf kuat yang tersembunyi. Xiao Nunu, yang sedang menonton pertempuran dalam kegelapan, tampak sedikit serius. Momentum gerakan Ji Wuyan mencapai puncaknya. Dia bertanya-tanya apakah Jiang Zixue dapat mengatasinya. Namun, dari sudut pandang ini, Jiang Zixue sangat tenang dan sangat acuh tak acuh. Jiang Zixue, pergilah ke neraka. Aku berada di peringkat ke-10 di peringkat surgawi, mengapa aku harus takut padamu? Ji Wuyan meraung marah, matanya merah. Dalam sekejap, Ji Wuyan mengayunkan tombak berpola naga itu dengan sekuat tenaga dan melemparkannya ke arah Jiang Zixue. Dentang.
Tombak berpola naga itu meledak dengan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama gerakan itu, tombak berpola naga itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi senjata suci sepanjang 1000 kaki dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Cilong berwarna darah juga bergegas keluar. Ia mengepung tombak perang sepanjang 1000 kaki itu bagaikan tornado, yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Serangan ilahi amarah naga. Ji Wuyan mengerahkan seluruh tenaganya pada serangan ini. Senjata dewa sepanjang 1000 kaki dan Cilong berwarna darah, kedua kekuatan itu dengan cepat bersatu, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan kehampaan hancur. Jiang Zixue di depan tampak sangat kecil. Namun, sama seperti sebelumnya, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia tetap tanpa ekspresi dari awal hingga akhir. Kemudian, pikiran Jiang Zixue bergerak, dan semua kekuatan guntur di badannya dilepaskan. Dia perlahan mengangkat pisau pengguncang mimpi di tangannya. Guntur perak yang menawan berkumpul di depan ujung pisau dan memadat menjadi bola guntur. Swiss. Bola petir itu mengembang dengan cepat, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi bola besar. Jiang Zixue menebas bola guntur itu dengan pisau, tenaga pendorong yang besar meledak, dan bola guntur itu pun langsung terbang ke depan. Momen yang sangat menegangkan, pukulan yang menentukan. Ji Wuyan, yang berada di peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi, Valkyrie yang terkenal di Xingzhou, berada dalam pertarungan lain antara Paviliun Citian dan Daming Yunfeng. Siapa yang akan menang? Duar. Tombak perang sepanjang 1000 kaki dan bola petir itu bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, langit dan bumi riyuntuh, dan alam semesta kehilangan warnanya. Di bawah tatapan mata yang dipenuhi keterkejutan, tombak perang sepanjang 1000 kaki itu dengan cepat meledak. Apa? Semua orang terkejut. Duan Yin, Fu Xian, Qin Yanxin dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bola petir itu meledak dengan kekuatan mematikan yang mengerikan, dan tombak sepanjang 1000 kaki itu mulai hancur dari ujung hingga badan tombak itu. Bahkan naga berwarna darah yang terjerat di atasnya pun hancur oleh kekuatan petir itu. Seperti pohon mahtei atau kayu lapuk. Bola guntur tak terhentikan dan menembus segalanya. Terlalu mengejutkan. Pemandangan di depan mata mereka membuat semua orang merinding. Orang yang paling ketakutan adalah Ji Wuyan sendiri. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat tombak perang sepanjang 1000 kaki dan Cilong berwarna darah tercabik-cabik, dan akhirnya menyaksikan bola petir itu melesat ke arahnya. Duar. Detik berikutnya, bola petir itu menghantam Ji Wuyan dengan keras. Di langit di atas 9 langit, jaring petir yang dahsyat meledak. Dampak mengerikannya menyebar ke segala arah, bahkan membelah langit. Mata Ji Wuyan terbuka lebar, dengan ekspresi panik di wajahnya. Kekuatan guntur yang mengerikan menyambar badannya bagai tombak petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Ji Wuyan menjerit keras, darah merah muncrat dari badannya, dan dia langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Ji Wuyan bagaikan seekor burung dengan sayap patah, jatuh dari kehampaan. Tapi ini belum berakhir. Jiang Zixue tidak memberi Ji Wuyan kesempatan untuk pulih. Dia mengangkat pedang Jingmeng dengan wajah dingin, mengangkat tangan kanannya ke bahu kirinya, lalu mengayunkan pedang dari kiri ke kanan dengan punggung tangannya. Kuci. Seberkas petir perak menembus angkasa lalu melesat menuju Ji Wuyan yang terjatuh. Yang terakhir ketakutan. Tidak. Hiss. Cahaya bilah perak langsung menebas badan Ji Wuyan, dan badan yang terakhir langsung terbelah menjadi dua bagian. Dalam sekejap, pupil semua orang di antara penonton mengecil, dan hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wanita ini sungguh menakutkan. Fu Xian dari Sekte Pedang Taiwei tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Itu peringkat ke-10 di peringkat surgawi. Bunuh kalau aku bilang bunuh. Jiang Zixue tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di Paviliun Citian, dulu sama saja dan sekarang juga sama. Tepat ketika semua orang tenggelam dalam keterkejutan atas kematian Ji Wuyan, napas dingin tiba-tiba muncul di langit di belakang Jiang Zixue. Hehe, terima kasih telah membantuku memecahkan masalah besar ini. Mulai sekarang, aku akan menguasai tempat ini. Transformasi kelima Dewa Raksasa Transformasi Dewa Perang. Transformasi kelima Dewa Raksasa Transformasi Dewa Perang. Duar. Langit dan bumi berubah warna, langit berguncang, dan kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir merasa gugup.
Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan Ji Wuyan terbunuh dan sama sekali tidak memperhatikan situasi lain di lapangan. Itu Duan Yin dari kuil raksasa. Orang ini ingin meraup keuntungan. Tiba-tiba, raksasa berlengan 8 dengan momentum luar biasa muncul di langit di belakang Jiang Zixue. Badan raksasa berlengan 8 itu dijalin dengan cahaya rune yang cemerlang. Dia tidak memberi Jiang Zixue kesempatan untuk bereaksi dan menyerang secara langsung, melepaskan jurus mematikan. 8 penghancuran Dewa Perang. Dengan teriakan dingin, 8 kekuatan telapak tangan yang kuat menamparkan ke arah Jiang Zixue. Jiang Zixue berbalik, wajah cantiknya dingin. Pada saat ini, kekuatan lamanya baru saja hilang dan kekuatan barunya belum terbentuk. Dengan tergesa-gesa, dia tidak memegang pedang Jingmeng di badannya dan mencoba menahan 8 kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Bang, 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 satu demi satu gelombang telapak tangan yang kuat meledak di kehampaan. Jiang Zixue, yang telah menerima 8 kekuatan telapak tangan berturut-turut, tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh kembali ke tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, badannya yang halus sedikit bergetar, dan serangkaian darah tumpah dari sudut mulutnya. Jiang Zixue awalnya mengandalkan badan Si Liyue, dan dia telah melalui serangkaian pertempuran dari kemarin hingga hari ini. Meskipun dia dikenal sebagai Valkyrie, dia tidak bisa tidak menjadi lemah sekarang. Namun tatapan matanya tidak berubah sama sekali, masih sedingin biasanya. Meskipun dia terluka parah, dia tidak takut. Namun, Duan Yin tidak memberi Jiang Zixue kesempatan untuk pulih. Setelah serangan yang berhasil, ia melanjutkan dengan gerakan yang lebih kuat dan merusiak. Dentang. Raksasa berlengan 8 yang diubah oleh Duan Yin itu mengeluarkan sejumlah besar kekuatan abadi dan cahaya guntur. Kedua kekuatan itu dengan cepat berkumpul di depan raksasa berlengan 8 itu dan kemudian berubah menjadi tombak tajam yang besar. Seketika, raksasa berlengan 8 itu mengulurkan 8 tangannya dan menggenggam tombak petir yang spektakuler itu pada saat yang bersamaan. Kekuatan ilahi yang menembus masa-masa sulit menyelimuti dunia. Jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan bersaing denganku untuk mendapatkan senjata abadi-abadi. Swiss. Guntur bergemuruh dan ruang hancur berkeping-keping. 8 lengan Duan Yin menekan ke bawah pada saat yang sama, dan tombak petir itu melesat ke arah Jiang Zixue seperti hukuman dari surga. Segala sesuatunya berubah begitu cepat sehingga tidak seorang pun menyangka bahwa Duan Yin akan tiba-tiba menyerang Jiang Zixue saat ini. Semua orang di luar istana pemakaman surga menggelengkan kepala diam-diam. Sayang sekali, Valkyrie ini baru saja kembali dan hendak jatuh di sini. Qin Nianxin, Shen Wei, Li Yuan dan yang lainnya di kuil raksasa semuanya memiliki ekspresi muram. Faktanya, Duan Yin menyerang Jiang Zixue tidak hanya karena senjata sihir tingkat abadi di kuil surga pemakaman, tetapi juga karena takut pada Jiang Zixue. Jika orang ini tumbuh dewasa, kekuatan Dameng Yunfeng akan jauh melampaui kuil raksasa. Demi perkembangan sekte di masa depan, Jiang Zixue harus mati. Dalam sekejap, tombak petir raksasa itu sudah menekan di depan Jiang Zixue. Cahaya petir yang ganas itu seperti ular berbisa yang memuentehkan huruf-huruf panjang. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena muncul di waktu yang salah hari ini. Duan Yin menyeringai. Tepat ketika semua orang mengira Jiang Zixue akan hancur, tiba-tiba. Bang! Langit riyuntuh dan bumi terbelah, dan dunia kehilangan warnanya. Tombak petir itu hancur kurang dari 2 meter dari Jiang Zixue. Duar. Kekuatan guntur yang dahsyat meletus dan tak dapat dihentikan. Kilatan petir perak yang tak terhitung jumlahnya bagaikan gelombang yang dilepaskan dari pintu air, saling bersilangan dan menyebar di antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir terkejut. Sekilas ekspresi terkejut muncul di wajah Jiang Zixue, dan sosok yang agung dan mendominasi terpantul di matanya yang indah. Sosok ini berdiri di depan Jiang Zixue. Dia mengangkat tangan kirinya, mengenakan pelindung lengan ungu emas. Kekuatan guntur yang dahsyat itu sepenuhnya diblokir olehnya, dan tidak ada sehelai pun yang menyentuh Jiang Zixue. Ketika melihat sosok itu, semua orang di kuil raksasa terkejut. Terutama Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan lainnya, semuanya tampak pucat. Itu dia belum mati. Rasa takut dalam hatiku meluap bagai air pasang.
Sosok yang berdiri di depan Jiang Zixue tidak lain adalah Xiao Nunu. Pertempuran di Paviliun Citian 200 tahun lalu telah membuat pengikut Paviliun Citian takut pada Jiang Zixue hingga hari ini. Kemudian, dalam pertempuran di kuil raksasa beberapa bulan yang lalu, para murid kuil raksasa juga sangat waspada terhadap Xiao Nunu. Tahukah Anda, beberapa bulan yang lalu, Xiao Nunu tidak hanya membantai ratusan pengikut kuil dewa raksasa, tetapi juga membunuh tetua agung dan penguasa istana Juexing, serta melukai penguasa istana Su Huang dengan pareh. Yang paling penting adalah bahwa Xiao Nunu mampu lolos tanpa cedera meskipun ada tekanan dari Grand Hall Master, Song Changxuan. Kau belum mati. Duan Yin, yang telah berubah menjadi dewa perang berlengan 8, menatap sosok di bawah dengan heran. Qin Nianxin juga terkejut. Seharusnya tidak seperti ini. Saat mereka berada di Laut Kekaisaran, tim aliansi provinsi telah dicabik-cabik oleh binatang penjaga Laut Kekaisaran. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Nunu dan kelompoknya ditelan oleh lautan iblis yang gelap. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan acuh tak acuh. Aku telah membunuh Tuan Du dan Tuan Xie Yelang, sekarang giliranmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di luar istana pemakaman surga terkejut. Bahkan Fuxian dari Sekte Pedang Taiwei menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah Master Raciun dan penguasa jahat Yelang sudah mati? Siapa orang yang ada di depan Anda? Memiliki kekuatan seperti itu. Fuxian jelas tidak mengenal Xiao Nunu, tetapi dari mendengarkan percakapannya dengan Duan Yin, jelas ada konflik antara kedua belah pihak. Duan Yin mensibir. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuh mereka? Tentu saja, jika aku tidak memiliki kemampuan, bagaimana aku bisa membunuh begitu banyak orang di kuil raksasamu? Saat kata-kata itu jatuh, Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan cahaya pedang melintas di matanya. Formasi langit 10.000 pedang. Buka formasinya. Saat formasi itu terbuka, niat membunuh yang kuat meledak dari Xiao Nunu. Dalam sekejap, guntur mengguncang langit di atas kehampaan, dan niat pedang yang mengerikan menyelimuti medan perang. Duar. Seketika, di bawah tatapan yang dipenuhi keterkejutan, formasi pedang yang tak tertandingi terbuka di kehampaan. Klang, klang, klang. Seketika itu juga, bayangan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Apa ini? Ekspresi Fuxian dari Sekte Pedang Taiwei sedikit berubah, dan dia berkata tanpa sadar. Formasi pedang langit. Lebih dari 10.000 energi pedang berkumpul bersama dan berubah menjadi sungai energi pedang yang spektakuler. Sungai panjang itu menggulung aura pembunuh yang tak berujung dan mengalir deras ke arah Duan Yin. 10.000 pedang ditembakkan sekaligus, penuh dengan niat membunuh. Bagi Xiao Nunu, tidak ada yang perlu dikatakan saat menghadapi orang-orang dari kuil raksasa, ia hanya harus mengambil tindakan. Duan Yin, yang telah berubah menjadi dewa perang berlengan 8, mengerutkan kening dan berkata, hanya hal sepele. Seketika, 8 lengan Duan Yin terus menamparkan ke depan. Satu demi satu, kekuatan telapak tangan yang dahsyat menyerbu ke arah sungai panjang energi pedang. Duar, duar, duar. Kekuatan telapak tangan dan energi pedang bertabrakan, seketika menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Gelombang telapak tangan yang kuat meledak di kehampaan, dan energi pedang yang tidak teratur terguncang. Meskipun serangan formasi 10.000 pedang langit cepat dan ganas, harus dikatakan bahwa Duan Yin juga menerimanya dengan sangat baik. Dalam sekejap mata, sebagian besar sungai energi pedang yang panjang diblokir oleh Duan Yin. Namun, ini bukanlah formasi 10.000 pedang langit biasa, melainkan formasi yang dibentuk Xiao Nunu setelah memadukan formasi kesengsaraan debu merah. Formasi ini telah menyerap kekuatan pembunuh teratai setan pembunuh, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang asli. Xiao Nunu terlihat mengganti segel dengan satu tangan, dan serangan energi pedang yang tersisa tiba-tiba bertambah cepat. Dalam proses pergerakan, banyak energi pedang berkumpul di tengah dan kemudian bergabung menjadi cahaya pedang yang besar. Apa ini? Duan Yin tiba-tiba merasakan sedikit aura berbahaya. Dia menyerang terus-menerus, mengirimkan banyak kekuatan telapak tangan. Tetapi semua kekuatan telapak tangan itu hancur oleh cahaya pedang besar ini. Tidak bagus. Duan Yin tanpa sadar melancarkan pembelaan, tetapi Xiao Nunu jelas sangat cepat. Swiss. Cahaya pedang besar itu melesat tepat di depan Duan Yin.
Duan Yin tidak punya waktu untuk membela diri dan hanya bisa menangkap cahaya pedang itu dengan 8 tangannya. Namun, serangan Xiao Nunu tetap tidak dapat dihentikan. Cahaya pedang yang besar menembus badan Duan Yin yang besar dengan sikap yang tidak dapat dihentikan. Bersambung.